Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Putri. Saya dari Manajemen Bisnis 6B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kebijakan Proteksionisme dalam rangka memenuhi tugas ekonomi internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi proteksionisme, alasan mengapa pemerintah menerapkan kebijakan proteksionisme, apa saja jenis-jenis proteksionisme, dan yang terakhir kesimpulan dari presentasi saya. Baik, kita masuk ke definisi proteksionisme. Proteksionisme merupakan pandangan dalam perdagangan yang telah hadir jauh semenjak ratusan tahun sebelum Masehi, seperti yang tergambar pada filosofi Plato dan Aristoteles. Plato menganggap bahwa membiarkan kehadiran pedagang lain masuk ke dalam polis, negara atau kota akan berdampak pada rusaknya jiwa atau kehidupan. Sedangkan menurut Aristoteles, kondisi terbaik bagi suatu negara adalah kemandirian atau self-sufficient. Berbagai bentuk pertukaran produk domestik dengan uang dari luar hanya akan memberikan pengaruh yang buruk bagi suatu negara. Filosofi proteksionisme yang membatasi kompetisi perdagangan dengan pihak luar ini telah ada semenjak berabad lalu dan sampai sekarang masih menjadi kebijakan perdagangan di berbagai negara di dunia. Penting untuk menjadi catatan bahwa sampai saat ini dalam perkembangan liberalisasi perdagangan dunia, tidak ada satupun negara yang telah dapat membebaskan perdagangannya dari berbagai bentuk proteksionisme. Jadi apa sih itu proteksionisme? Proteksionisme atau proteksi perdagangan atau dalam bahasa Inggris trade protection adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi, yang mengetatkan perdagangan dan membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang atau jasa seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah lainnya yang bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri. Sekarang kita akan memasuki ke alasan proteksi perdagangan. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan proteksi ini pasti memiliki beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, mencegah kompetisi yang tidak adil. Dua, menyelamatkan lapangan kerja domestik. Tiga, menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Empat, melindungi industri yang baru tumbuh. Dan yang terakhir, melindungi industri yang telah matang dan strategis. Mencegah kompetisi yang tidak adil. Proteksi perdagangan bisa jadi bentuk pembalasan kepada negara mitra. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktek anti persaingan seperti dumping. Dumping adalah praktik di mana produsen mengekspor pada harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri mereka. Karena lebih murah dari yang seharusnya, perusahaan domestik harus menghadapi persaingan yang tidak wajar. Dan untuk mencegah efek buruknya, pemerintah menerapkan proteksi dengan memberlakukan tarif anti dumping. Yang kedua, untuk menyelamatkan lapangan kerja domestik. Peningkatan impor mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja domestik. Lonjakan impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Itu menciptakan tekanan terhadap produsen domestik. Pembeli domestik pasti lebih menyukai produk impor dibandingkan produk domestik, mungkin karena harganya lebih murah dan juga karena fitur-fitur yang menarik. Oleh karena itu, posisi dari produk domestik akan terancam. Beberapa mungkin tutup, sementara yang lain masih beroperasi di bawah tekanan, yang pada akhirnya akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan proteksi untuk menyelamatkan lapangan kerja domestik. Yang ketiga, untuk menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Produk impor mungkin gagal memenuhi persyaratan keamanan produk. Itu mengakibatkan bahaya bagi lingkungan maupun kesehatan konsumen. Dalam hal ini, proteksi membantu untuk membatasi kerusakan yang mungkin muncul dari tingginya impor atau lonjakan impor. Yang keempat, melindungi industri yang baru tumbuh. Pemerintah melindungi industri yang baru tumbuh karena beberapa alasan. Yang pertama, mungkin karena mereka bisa menyerap tenaga kerja. Yang kedua, mereka berkontribusi besar terhadap negara, sehingga menumbuhkannya akan menumbuhkan industri yang lain. Nah, industri baru ini sangat rentan terhadap persaingan perdagangan, apalagi terhadap produk impor. Untuk itu, pemerintah berusaha melindungi melalui proteksi. Yang kelima adalah melindungi industri yang telah matang dan strategis. Tidak hanya industri baru yang harus dilindungi, industri yang matang dan strategis juga perlu dilindungi karena mereka telah menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki rantai produksi yang panjang. Tujuan pemerintah melakukan proteksi terhadap industri ini agar industri ini tetap tumbuh dan tetap hidup. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu apa saja jenis-jenis proteksionisme.
Nah, yang pertama adalah tarif impor, adalah pajak atas barang impor. Pemerintah mengenakan tarif sebagai persentase dari harga barang impor. Nah, tarif impor ini akan menaikkan harga barang impor ketika memasuki wilayah domestik. Ketika harga naik, itu akan mengurangi ketertarikan konsumen terhadap barang impor, sehingga konsumen akan beralih ke produk domestik. Yang kedua yaitu kuota impor, yaitu membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Penurunan kuota impor secara langsung akan mengurangi pasokan di pasar domestik. Berkurangnya pasokan impor akan mengurangi tekanan kompetitif di pasar domestik. Produsen domestik seharusnya mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan produksi dan penjualan, sehingga pembeli beralih ke produk domestik. Yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual, sehingga ketika mereka menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif. Subsidi dapat mengambil bentuk seperti keringanan pajak, pinjaman lunak, dan subsidi harga jual atau pembayaran langsung. Yang keempat yaitu devaluasi mata uang, merupakan upaya yang disengaja oleh pemerintah suatu negara untuk menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing. Dengan kata lain adalah usaha depresiasi yang disengaja. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mendongkrak ekspor dan menurunkan impor. Devaluasi mata uang membuat barang impor menjadi lebih mahal bagi pembeli domestik. Sebaliknya, itu membuat barang domestik akan lebih murah ketika memasuki pasar internasional. Oleh karena itu, barang domestik menjadi lebih kompetitif sehingga ekspor akan meningkat. Yang kelima yaitu lisensi. Untuk mengirimkan barang dari luar negeri, pemerintah wajib menerbitkan lisensi impor. Untuk mengurangi impor, pemerintah dapat memperketat pemberian lisensi ini. Yang terakhir adalah pengekangan ekspor secara sukarela. Negara pengekspor bersedia membatasi barang yang keluar dari negara mereka karena sejumlah alasan. Mungkin untuk menghindari pembalasan dari negara mitra atau memang ada kebijakan atau perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Nah, pastinya dalam menerapkan kebijakan ini terdapat pro dan kontra. Di sini saya akan menjelaskan apa saja keuntungan dan kelemahan dari kebijakan proteksionisme ini. Yang pertama, keuntungan. Ketika sebuah negara berusaha untuk tumbuh kuat di industri baru, proteksi ini akan membantu mengurangi tekanan-tekanan persaingan, sehingga akan memberikan kesempatan bagi industri baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Selain itu, proteksi perdagangan juga menawarkan lebih banyak peluang untuk pertumbuhan, pekerjaan, dan pendapatan bagi masyarakat domestik. Ketika tekanan impor rendah, seharusnya produsen domestik meningkatkan produksi dan daya saing mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan kelemahan dari proteksionisme ini. Proteksionisme ini akan membawa manfaat bagi satu pihak saja, sedangkan pihak lain akan merasa dirugikan, yang akibatnya terjadi inefisiensi alokasi sumber daya. Proteksi juga merugikan konsumen domestik, di mana mereka harus menanggung harga yang lebih tinggi. Selain itu, pilihan mereka juga terbatas, berbeda dengan produk impor yang menawarkan harga lebih murah dan juga varian produk yang banyak. Selain itu, proteksi juga membuat produsen domestik malas. Mereka menjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah untuk mendukung daya saing mereka ke pasar internasional. Penurunan intensitas persaingan juga berpotensi untuk melemahkan industri dalam negeri. Tanpa persaingan, tidak ada insentif untuk lebih inovatif dan berkembang. Terakhir, proteksionisme akan memicu pembalasan kuat dari negara mitra. Itu dapat memunculkan perang dagang yang akan merugikan perekonomian. Tidak hanya negara yang terlibat saja, negara lain pun akan terkena imbasnya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu kebijakan proteksi dilakukan oleh pemerintah suatu negara didasari dengan beberapa alasan yang sebenarnya itu bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri. Dan perlu kalian ingat bahwa sampai sekarang ini belum ada satu negara pun yang dapat membebaskan perdagangannya dari kebijakan proteksionisme. Baiklah teman-teman sekalian, saya rasa sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.